Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Afisya Suryaning Tias. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai soal, yaitu soal uji kompetensi yang ada di buku siswa ya, halaman 38 hingga 41. Oke, kita mulai dari soal pilihan ganda. Yang pertama, soal nomor 1, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Kita lihat pembahasannya di sini. Ya, rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. P sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya tekan dan A adalah luas penampang, sehingga faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan itu adalah luas bidang tekan dan gaya tekan. Selanjutnya soal yang nomor 2. Soalnya di sini sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang kecil yaitu A1 sebesar 20 cm persegi dan penghisap besar A2 yaitu 50 cm persegi. Yang ditanyakan adalah gaya yang diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Di sini adalah F1 dan ini adalah F2 yaitu 20.000 Newton. Mari kita lihat pembahasannya. Yang diketahui A1 adalah 20 cm persegi, kemudian A2 50 cm persegi, kemudian F2 adalah 20.000 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah F1, di mana rumus F1 sama dengan F2 kali A1 per A2. Langsung saja kita masukkan angkanya, di mana F2 adalah 20.000, kemudian A1-nya adalah 20 cm persegi, kemudian dibagi dengan 50 cm persegi, dan hasil akhirnya adalah 8.000 Newton. Ya, baik, kita lihat soal yang nomor 3, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, di sini jawabannya adalah D, meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia rumus tekanan, selalu Ibu katakan yaitu P sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya dan A adalah luas bidang. Nah, ini jika gaya tekan besar, maka tekanan yang akan dihasilkan juga besar. Dan jika gaya tekannya kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga kecil. Nah, namun sebaliknya, jika luas bidangnya besar, maka tekanan akan lebih kecil. Dan jika luas bidangnya kecil, maka tekanannya akan lebih besar. Kita lihat soal yang nomor 4. Nah, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air adalah 1000. Konstanta gravitasinya adalah 10. Besar tekanan hidrostatisnya adalah, jawabannya adalah B, 30.000. Kita tuliskan saja di sini yang diketahui adalah H atau kedalaman yaitu 3 meter. Tidak perlu kita konversikan ke dalam meter karena di sini sudah meter. Kemudian yang kedua adalah rho, massa jenis yaitu 1000, kemudian gravitasi yaitu 10. Nah, kita lihat di sini untuk satuan dari gravitasi ada meter per sekon kuadrat dan newton per kilogram. Untuk dua satuan ini memang berbeda untuk penulisannya, namun dua satuan ini adalah nilainya setara, atau dengan kata lain ini adalah nama lain. Ini adalah nama lain, artinya kalian bisa menggunakan Newton per kilogram ataupun meter per sekon kuadrat, sama saja untuk satuan gravitasi karena dia adalah setara. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah P di sini adalah tekanan hidrostatis. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus rho kali G kali H. Masukkan saja rumusnya, di mana rho adalah 1000, kemudian G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 3. Langsung saja dihitung seperti perkalian biasa, dengan hasil akhir adalah 30.000 Newton per meter kuadrat.
Lanjut soal yang nomor 5. Lihat soalnya, sebuah drum bisa dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh, jawabannya adalah A, yaitu massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Kita lihat pembahasannya ya. Menurut hukum Archimedes bahwa benda itu ada tiga. Yang pertama, benda terapung, yaitu jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air, maka benda akan terapung. Kemudian yang kedua, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka benda akan tenggelam. Kemudian yang ketiga, massa jenis benda sama besar dengan massa jenis air, maka benda akan melayang. Sehingga untuk jawaban soal nomor 5 ini, kenapa benda bisa terapung, kenapa drum bisa mengapung, karena massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Next, untuk soal yang nomor 6. Kita baca soalnya. Di sini, perhatikan tabel berikut. Ini dia tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah, tentu saja jawabannya adalah D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Kita lihat di sini sudah terlihat jelas bahwa ketinggian 7000 memiliki tekanan 6. Untuk yang paling bawah, yaitu di permukaan laut, itu memiliki tekanan 70. Nah, bisa kita lihat di sini, semakin bawah ketinggiannya, maka dia akan memiliki tekanan yang semakin besar, yaitu 76. Sedangkan untuk tempat yang lebih tinggi malah mempunyai tekanan yang lebih kecil, sehingga sudah jelas jawabannya adalah D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udara semakin kecil. Baiklah, kita lihat soal yang nomor 7. Teknologi berikutnya yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah D. Dongkrak mobil. Yang bukan atau yang tidak menggunakan prinsip Archimedes, tentu saja jawabannya adalah D. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dongkrak mobil merupakan salah satu contoh prinsip dari hukum Pascal. Kita lihat bahwa penerapan prinsip Archimedes itu ada hidrometer. Hidrometer ini adalah alat untuk mengukur massa jenis. Kemudian yang kedua, kapal selam yang dapat mengapung. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kapal selam itu dapat mengapung karena adanya prinsip Archimedes yang bekerja di dalam kapal tersebut, sehingga kapal bisa terapung. Yang ketiga adalah jembatan ponton. Bagi yang belum tahu jembatan ponton itu apa, jembatan ponton yaitu jembatan yang terbuat dari drum besi kosong. Mungkin kalian pernah lihat di suatu penyeberangan sungai yang besar, seringkali ada rakitan drum besar itu untuk menyeberang. Nah, itulah yang disebut dengan jembatan ponton. Drum itu diikat, kemudian dia bisa mengapung dan digunakan untuk menyeberang. Nah, yang dongkrak mobil, sudah jelas bahwa dongkrak mobil ini merupakan salah satu penerapan dari prinsip hukum Pascal. Next, soal yang nomor 8. Kita lihat, perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar, kita lihat di sini, ini dia. Ini yang berada sebelum dimasukkan ke dalam air, yaitu beratnya 50 Newton. Kemudian setelah dimasukkan di air, beratnya menjadi berkurang, yaitu 45 Newton. Nah, berapakah gaya ke atasnya? Sangat gampang sekali, kita menggunakan rumus FA. FA itu adalah Archimedes, kemudian atau gaya ke atas, sama dengan W di udara dikurangi W di air. W ini adalah berat di udara dan berat di air. Masukkan saja angkanya. Untuk W di udara adalah 50 Newton, kemudian W di air adalah 45 Newton. Tinggal dikurangi, maka hasil akhirnya adalah 5 Newton. Kita lanjut soal yang nomor 9, yaitu pada tumbuhan
Air dari akar naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah yang A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Nah, untuk penyerapan air atau pengangkutan air dari akar ini, pertama-tama air diserap oleh rambut akar. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis. Sehingga kapilaritas batang itu dipengaruhi juga oleh osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari yang lebih encer ke yang lebih pekat, atau dari konsentrasi pelarut yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, di sini jawabannya yang A, yang benar, karena sel-sel akar itu memang terjadi osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas itu meningkat. Kalau yang B, jaringan sil memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Ini tentu saja salah. Yang C juga tentu saja salah, karena air dapat masuk atau dapat naik ke daun itu dipengaruhi oleh kapilaritas batang. Kemudian yang D, air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Ini juga salah, karena daya isap daun itu bukan rendah, melainkan dia malah tinggi sehingga bisa membuat air itu meningkat atau naik ke atas. Jadi jawabannya yang A. Baiklah, soal yang nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum A. Pascal, B. Archimedes, C. Boyle, D. Newton. Jawabannya adalah Pascal. Kita lihat pembahasannya di sini. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ini juga berlaku pada tekanan darah. Hal ini dikarenakan pada tekanan darah itu merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah dan terbentuklah tekanan darah. Maka berlakulah hukum Pascal. Kemudian lanjut yang soal uraian, mulai dari nomor 1. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, dan C. Ini dia gambarnya, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi. Ini dilihat gambarnya, di situ ada 3 posisi. Ini adalah gambar A, kemudian gambar B, dan ini gambar C. Kita tuliskan saja di sini yang diketahui adalah yang pertama, balok dengan ukuran panjang yaitu 12 cm. Di sini masih dalam senti, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk meter sehingga menjadi 0,12 meter. Kemudian yang kedua adalah lebar di sini menjadi 0,08 meter, kemudian tingginya menjadi 0,03 meter. Nah, untuk gaya atau W atau bisa diasumsikan sebagai F, ini adalah 30 Newton. Yang ditanyakan adalah tekanan pada posisi balok A, B, dan C. Mari kita lihat, mari kita jawab. Nah, ini dia. Yang pertama, untuk A, yang posisi A, tentu saja kita menghitung luas permukaan atau luas penampang, yaitu A, karena rumus dari tekanan itu adalah P sama dengan F per A, di mana F di sini sudah diketahui yaitu 30, namun untuk A-nya belum diketahui, hanya diketahui panjang, lebar, dan tinggi. Maka kita hitungkan dulu luas permukaan untuk
posisi A, kita lihat gambarnya di sini. Untuk yang posisi A, dasarnya adalah ini. Ini dasar. Nah, dasar ini adalah sebagai luas permukaan. Luas permukaan ini sama saja dengan di sini luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan kita hitung di sini yang diketahui adalah panjangnya. Panjangnya adalah 0,12. Kemudian ini untuk permukaannya ada T. T di sini adalah tinggi. Tinggi adalah 0,03. Kita hitung, kita kalikan seperti biasa, maka hasilnya adalah 0,0036 meter persegi. Untuk yang gambar B, kita lihat untuk permukaannya adalah ini. Posisinya adalah seperti ini. Maka kita tuliskan di sini lebar adalah 0,08. Kemudian untuk tingginya adalah 0,03, maka hasilnya adalah 0,0024 meter persegi. Yang terakhir yaitu untuk gambar C, kita lihat luas permukaannya. Untuk luas permukaannya adalah sini. Di sini adalah permukaannya. Ya, permukaannya ada lebar dan ada panjang. Maka kita masukkan untuk luas permukaannya adalah panjang kali lebar. Untuk panjangnya yaitu 0,12, kemudian untuk lebarnya yaitu 0,08, sehingga hasilnya adalah 0,0096 meter persegi. Sudah ditemukan semua luas permukaannya pada masing-masing posisi A, B, C, maka kita masukkan ke dalam rumus tekanan. Nah, secara matematis, rumus tekanan adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per A. Kita mulai dari yang gambar A dulu. Kita hitung tekanannya. F per A, F sudah diketahui, untuk F-nya atau untuk beratnya itu sama semua, yaitu 30 Newton. Maka kita masukkan angkanya, F untuk F yaitu 30, kemudian untuk A luas permukaan, kita ambil yang luas permukaan untuk gambar A, yaitu ini 0,036. Maka hasil akhirnya adalah 8.333,3 Newton per meter persegi. Lanjut untuk yang gambar B, menggunakan rumus yang sama. Untuk F-nya yaitu sama, yang membedakan hanya A. A di sini yaitu 0,0024 menggunakan A yang B. Maka hasilnya adalah 12.500 Newton per meter persegi. Untuk yang gambar C, yang terakhir, F-nya sama yaitu 30, kemudian A-nya menggunakan yang 0,0096 meter persegi, maka didapatkan hasil akhir yaitu 3.125 Newton per meter persegi. Maka sudah ditemukan untuk tekanan pada masing-masing posisi balok A, B, C. Baik, lanjut soal yang nomor 2. Kita baca soalnya. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston pengisap besar yaitu 0,2 meter persegi jika luas penampang piston pengisap kecilnya yaitu 0,02 meter persegi dan percepatan gravitasinya yaitu 9,8. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Gaya minimal di sini yang dimaksudkan adalah F1. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini ada massa benda, yaitu massa benda 1 ton. 1 ton sama aja dengan 1000 kg. Kita jadikan dulu ke dalam kilo. Kemudian untuk menghitung W atau gaya berat atau F, ini bisa diasumsikan sebagai F itu dengan rumus M kali G. Karena di sini tidak diketahui untuk F-nya, maka kita cari dulu F-nya. Yang diketahui hanya massa, maka untuk mencari
F dengan menggunakan massa, yaitu menggunakan rumus W sama dengan M kali G, di mana M adalah 1000 dan G gravitasi yaitu 9,8, sehingga hasil dari perkalian yaitu 9800 Newton. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, gaya berat ini diasumkan sebagai F2. Kemudian yang diketahui berikutnya yaitu luas penampang piston besar. Piston besar artinya di sini bisa saja diasumsikan sebagai A2 yaitu 0,2 meter persegi. Kemudian yang ketiga yaitu luas penampang piston kecil atau A1 yaitu 0,02 meter persegi. Nah, yang ditanyakan yaitu gaya minimal. Gaya minimal itu artinya F1 untuk mengangkat benda tersebut. Langsung saja kita menggunakan rumus yang sama, yaitu hukum Pascal, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, untuk mencari F1 yaitu F2 kali A1 per A2. F2-nya yaitu 9800 yang sudah kita hitung tadi. Kemudian untuk A1 yaitu 0,02. Untuk A2 yaitu 0,2. Tinggal kita hitung perkalian biasa, kemudian dibagi, dan hasil akhirnya adalah 980 Newton. Oke, baik, lanjutkan soal yang nomor 3, yaitu jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sepertinya tadi sudah ada soal seperti ini, maka kita bahas lagi, tidak apa-apa. Nah, kita lihat pembahasan di sini. Saat jantung memompa darah, maka darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Setelah saat mengalir ke dalam pembuluh darah, maka darah memberikan dorongan lagi kepada dinding pembuluh darah. Nah, disinilah terjadi yang disebut dengan tekanan darah, sehingga untuk dorongan ini ke dalam darah ini atau saat memompa darah ini sama halnya atau sama dengan prinsip dasar dari hukum Pascal. Di saat ada dorongan di ruang tertutup, maka akan ada tekanan yang mengalir ke seluruh permukaan itu atau ke seluruh ruangan itu, sehingga kalau dalam tekanan darah maka akan terjadilah tekanan darah pada saat jantung itu memompa darah. Selanjutnya soal yang nomor 4, yaitu identifikasilah hubungan antara gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan A terapung, B melayang, dan C tenggelam. Langsung saja kita bahas di sini. Nah, jika gaya apung itu berada dalam kondisi yang lebih besar atau daripada berat benda, maka benda akan terapung. Ini seperti pada hukum Archimedes, di mana berlaku untuk 3 sifat benda, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, selanjutnya, jika gaya apung maksimumnya sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Kemudian, yang terakhir, jika gaya apung maksimumnya lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Maka, untuk yang terjadi pada kapal selam berlaku juga hukum Archimedes seperti ini. Kenapa dia bisa terapung, kenapa bisa melayang, dan kenapa bisa tenggelam? Karena berlaku juga konsep dari hukum Archimedes. Baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, mari kita lihat. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Kita lihat pembahasannya di sini bahwa air itu dapat diangkut atau naik ke dalam atau ke atas bagian tubuh tumbuhan itu karena adanya daya kapilaritas pembuluh silem. Nah, di mana pembuluh silem ini memang tugasnya atau berfungsi untuk mengedarkan
air ke seluruh bagian tumbuhan. Daya kapilaritas ini sendiri dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi, di mana adesi ini adalah kecenderungan suatu molekul untuk berikatan dengan molekul yang tidak sejenis. Nah, kebalikannya, sedangkan kohesi itu kecenderungan untuk berikatan dengan molekul yang sejenis. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan satu molekul air dengan molekul yang lain. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air dengan molekul air yang lain di sepanjang pembuluh silem. Selanjutnya, air akan mengalami penguapan atau transpirasi. Dengan adanya kohesi dan transpirasi ini, maka molekul air yang berada di bagian bawah akan tertarik ke atas menuju ke daun, sehingga terbentuklah mekanisme pengangkutan air dari akar menuju ke daun. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu untuk uji kompetensi yang berada di buku siswa halaman 38 hingga 41. Semoga bermanfaat bagi kalian dan digunakan untuk belajar. Kalian bisa menyocokkan dengan hasil kerjaan kalian, salah berapa dan benar berapa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.